Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Baik sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, langsung dari studio podcast One Day, One Innovation, dan kali ini telah hadir bersama kita seorang guru SLTA inovatif dari SMA Negeri Plus 2 Banyu Asin 3, yakni Ibu Petri Priyatni ST.MPD dengan judul inovasinya Buku Digital Kimia, Materi Titrasi Asam Basa untuk meningkatkan berpikir kritis peserta didik. Baik sahabat inovasi, pasti tidak sabar lagi untuk bincang-bincang bersama Ibu Petri Priyatni. Iya, selamat datang Ibu Petri. Oke, terima kasih. Terima kasih telah hadir kembali ya Iya. di podcast kami, dan kali ini kita live langsung dari studio podcast One Day One Innovation. Oke. Baik Bu Petri, ini inovasinya luar biasa sekali mengenai buku digital kimia, materinya titrasi asam basa. Apa sih Bu yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini Bu Petri? Oke, baik Mbak Rica. Saya izin menjawab. Untuk buku digital kimia ini dia EPUB namanya. Electronic Publishing. Jadi bukunya itu masuk ke dalam aplikasi EPUB, jadi bisa diakses juga gitu lewat HP ataupun laptop. Bukan seperti PDF biasa, ada aplikasinya khusus. Jadi dibaca dengan EPUB Reader, agak berbeda dengan aplikasi yang lain. Latar belakangnya itu gimana supaya siswa kreatif. Kan tuntutan dari pembelajaran abad 21, guru itu harus bisa membuat siswa berpikir kritis, siswa kreatif, siswa berkomunikasi gitu kan. Jadi untuk kreatifnya itu sementara asam dan basa itu apa gitu kan. Begitu naik kelas 11 ketemu materi asam dan basa, harus bisa membedakan, oh senyawa asam itu yang berasa asam, basa itu yang berasa pahit. Nah, untuk bisa mengaplikasikannya dalam praktikum kimia, kemudian buku panduannya itu yang Bu Petri rancang itu kontennya itu ya konten materi asam basa, terus fokusnya ke titrasi. Kalau di lab itu memang butuh alat khusus Mbak, namanya alat titrasi itu titrimeter gitu kan. Ada butuh buret, kalau orang kimia itu tahu yang namanya buku buret untuk merubah. Nah, sebelum mereka menggunakan, kadang siswa ketakut mau praktikum, wah alatnya kaca semua nih, jutaan nih kalau pecah. Jadi kita membimbing dulu, ini loh cara melakukan titrasi asam basa dengan buku ini gitu kan. Kalau menggunakan indikator PP gitu kan, PP itu kan penolftalin. Kalau nggak ada indikator, kita tetap bisa buat dari bunga-bunga yang ada di halaman sekolah gitu, seperti bunga sepatu, bunga itu juga dibimbing melalui di buku digital titrasi ini gitu kan. Nah, untuk indikator-indikatornya menggunakan buku digital. Nah, karena guru harus punya karya inovasi yang mendukung IT, makanya diintegrasikanlah bukan buku jadul yang hanya PDF, tapi dengan EPUB Reader ini gitu Mbak. Baik, gitu. luar biasa ini Petri. Ini menggunakan aplikasi EPUB ya, karena mungkin tidak semua orang ataupun pendidik nih khususnya menggunakan aplikasi EPUB untuk membuat sebuah buku digital ya. Apakah aplikasi ini lebih mudah ya digunakan seperti itu Bu Petri? Iya, benar. Bukunya itu lebih mudah diakses, lebih mudah digunakan. Bahkan sempat di era sekarang setiap guru itu harus punya produk bahan ajar yang dihasilkan sendiri. Nah, ini produk yang Bu Petri hasilkan sendiri, kemudian bisa diakses. Kalau Bu Petri itu ada blog namanya Bu Petri Guru Kimia, juga diakses di situ. Jadi kelihatan berapa guru se-Indonesia yang ikut mengakses dan menggunakan buku Bu Petri. Gitu. Jadi bisa di situ. Di situ juga di blog Bu Petri itu Bu Petri selalu berbagi, nggak jualan nggak Bapak Ibu, tapi berbagi gratis. Bu Petri menulis buku cerpen gitu, menulis buku analogi gitu, buku-buku cerita, bukan hanya buku kimia saja. Bu Petri selalu berbagi di blog itu gratis. Jadi, gitu di ada blog tersendiri ya. Bu Petri Guru Kimia blogspot.com. Mungkin sampai inovasi di rumah pengen nih kipo-kipo sedikit ya mengenai Bu Petri ini, bisa lihat di langsung ke blognya ya Bu ya. Kalau di YouTube kan channel itu Bu Petri itu Petri. Ya, itu pun bukan hanya siswa, mahasiswa atau guru, semua dosen, bahkan dosen Unsri kemarin Pak Herda Debo menggunakan channel itu Petri sebagai media pembelajaran ke mahasiswanya. Karena
langsung gitu kan, Bu Petri kan real. Kalau Bu Petri gunakan ini di kelas langsung ada dokumentasikan, bisa dosen-dosen juga bisa mengaksesnya juga untuk baik, menggunakan luar biasa itu. sekali Bu Petri. Jadi wajar sekali ya jika Bu Petri ini juara di Ki Hajar Dewantara Award tahun 2021 yang dilaksanakan di Bandung ya Bu ya. Iya, oke, itu skalanya internasional ya kan Bu ya. Oke, untuk kategori guru IPA ya se-Asia Tenggara dengan produk inovatif ya, ini mengarah kepada teknologi IT. Jadi buku digital itu untuk pembelajaran dengan teknologi IT gitu yang baik, dikembangkan. luar biasa. Dan kemudian setelah sampainya di Indonesia juga mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur ya. Waktu itu masih Bapak Haji Herman Deru yang memberi penghargaan sebagai guru dedikatif prestasi internasional. Wah, luar biasa sekali berarti Ibu Petri ini udah kemana-mana ini ya. Alhamdulillah. Dan mendapatkan penghargaan yang luar biasa juga di skala internasional ya Bu Kalau Petri. yang ini aslinya development, Mbak. Jadi karena saya bukan karya orang, saya gunakan. Itu namanya gunakan, tapi saya benar-benar mengembangkan sendiri. Jadi saya pengembang. Jadi semua karyanya itu in English. Memang publikasinya juga di jurnal internasional tentang pengembangan buku digital kimia ini. Karena gitu. ini menggunakan bahasa Inggris ya. Selintas saya lihat tadi buku digital kimianya ya. Luar biasa sekali Bu Petri. Semoga dapat menginspirasi juga nih guru-guru lain yang berada di Provinsi Sumatera Selatan ya. Bisa juga menjadi guru panutan ataupun juga guru-guru sekolah di Provinsi Sumatera Selatan bisa belajar nih atau mereplika inovasi yang sudah dibuat oleh Bu Petri ya Bu ya. Gitu, Mbak Lica. Baik, luar biasa. Ini untuk proses inovasi dari buku digital ini seperti apa, Bu? Ya, mulai dari kita mencari materi yang sesuai untuk buku ini gitu kan. Kan kalau materinya asam basa itu banyak sekali. Mulai dari pengenalan asam dan basa, pengompokan asam dan basa. Ya orang kimia ya pasti yang paham kan. Terus begitu masuk ke hidrolisis asam dan garam, asam ketemu basa jadi garam gitu kan. Nah, siswa itu harus tahu, oh ternyata kalau asam ketemu basa baru jadi senyawa baru namanya garam. Kita ambil contoh NaOH ketemu dengan HCl jadi garam dapur NaCl gitu kan. Melalui proses reaksinya bisa melalui titrasi. Nah, titik berubahnya kan awalnya bening ketemu bening dikasih PP jadi warna pink, warna pink gitu kan, Mbak. Pink itu kan cinta banget, makanya chemistry itu C ketemu C jadi love gitu kan. Supaya jadi pinknya itu titik di mana berubah pinknya itu yang jadikan titik ekuivalen kalau di titrasi asam basa, itu yang harus dipahami siswa. Walaupun dia nggak melakukan praktikum kimia secara langsung, nanti gurunya takut nggak punya alat praktikum kimia gitu kan, tetap materinya bisa dipelajari dan diakses dari buku digital kimia ini. Baik, gitu. dan itu benar-benar ada semua di dalam buku digital dan mudah dimengerti tentunya ya oleh para siswa-siswa. Iya, luar biasa sekali. Dan modelnya itu nggak mengambil siapa, tetap siswa sendiri. Namanya guru kimia, saat kita mengajar kita rekam gitu kan, ada dokumentasi dari channel YouTube Petri itu, dan itu yang langsung di-linkkan ke buku itu. Bukan ngambil videonya orang kita comot gitu, enggak. Benar-benar kita pelaku dan ada model videonya. Baik, gitu. luar biasa, benar-benar terstruktur ya jadinya dibuat sendiri dan original dari Bu Petri ya. Oke. Baik. Ini kan buku digital kimia kan, tentu pasti banyak lagi buku-buku yang lain yang Ibu Petri tulis ya. Bukan hanya sekedar kimia mengenai asam basa. Artinya masih banyak lagi dong inovasi lain, karya-karya lain yang sudah Ibu Petri bikin ya. Oke, nanti akan kita podcastkan selanjutnya di One Day One Innovation. Baik Bu Petri, untuk inovasi ini pasti ada tim yang terlibat ya. Oke, baik. Tim IT pengembang itu saya awalnya menghubungi teman saya yang jago IT di Jakarta. Nah, dia hanya bisa memberi konsep karena dia nggak paham kimia. Jadi dia kalau di kelompok Telegram itu kan saya bisa ngarahkan ke Bu Petri untuk pembuatan ini gitu kan. Tapi kalau untuk konten-konten bagian dalam dia nggak ngerti karena dia kan bagian IT. Saya sarjananya bagian sarjana komputer gitu kan, teknik IT. Tapi kalau untuk mengkonsepkan materi asam basa sesuainya kemana, enggak, saya bilang saya butuh untuk mengatur tata letak layoutnya saja. Karena kalau bidang IT dia paham gitu. Saya tetap pakai bantuan dulu di tahun 2022 gitu, di awal 2021 itu dia yang membantu saya, teman IT saya itu di belakang Ryan sebagai tim IT untuk menyelesaikan proyek itu. Kata dosen kan kita boleh bisa tapi boleh melibatkan orang lain juga gitu untuk menyelesaikan. Ini sebenarnya dulu juga awalnya itu tesis saya waktu S2 di Universitas Negeri Jambi gitu kan. Terus saya kembangkan ikut lomba lain gitu. Sebenarnya kompetensinya agak berbeda gitu, difokuskan ke asam basa. Jadi terfokus ke titrasi di sini. Tapi
produknya sudah ada dari Iya. hasil tesis dulu gitu Tinggal kan. Jadi dikembangkan ya, dikembangkan. pengembangan Kalau lagi ya. saya harus bayar lumayan Mbak, kalau bayar validator itu kan duit lagi gitu Iya, kan. betul. Sebenarnya karena peneliti itu bukan hanya mental mau meneliti, tapi juga harus siap berkorban, siap dana, siap uang gitu kan. Jadi Iya. ya udah gitu kan, walaupun kita nggak ada support, kalau ini nggak ada dana seperti yang karya lain nggak ada penyumbang ini untuk validator ini berapa juta, kita harus siap dana pribadi gitu kan. Iya. Untuk memvalidasi materi cocok nggak ke sini, istilahnya tata letak layout gitu, berarti kita harus siap dana sendiri. Nah, ya dananya itu benar-benar kita alokasikan sendiri untuk bisa menghasilkan satu karya yang bisa digunakan dengan layak gitu Mbak Iya, Rica, dan memang gitu. hasilnya Iya, luar biasa lumayan, sekali ya Bu alhamdulillah. Petri ya. Iya. Oke, baik Bu Petri, ini harapan ke depannya nih mau dibawa kemana inovasi ini? Iya, harapan PT harus terus namanya development, ini kan pengembangan. Kemarin baru nyampe ke produk yang digunakan secara digital gitu. Harapan Bu Petri harus ada yang lebih lagi. Jadi terus buku digital kimianya bukan hanya satu bab asam basa, tapi seluruh materi kimia sudah didigitalkan. Berkelanjutan jadinya apalagi ya. Bu Petri juga selain asesor guru, kepala sekolah juga asesor buku. Jadi buku Bu Petri itu bisa jadi buku digital yang digunakan seluruh Indonesia, masuk melalui platform Kemendikbudristek. Dan di situ kan ada tuh, ini buku audio yang dibuat guru, ini buku visual. Jadi untuk anak yang suka melihat, dia akan menggunakan buku visual. Untuk anak yang suka mendengar, dia ada buku namanya buku audio, cukup dengan podcast. Tapi untuk anak kinestetik harus lengkap. Ada videonya, ada audio dan gambar komiknya lengkap, gerak-gerakan. Jadi itu rencana target Bu Petri ke depannya, Iya, bisa jadi diakses lebih sempurna lagi jadinya Bu Petri ya. pengembangan, Iya, benar. baik, luar biasa sekali Bu Petri. Ada ucapan terima kasih nih yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah. Oke, ucapan terima kasih terus khusus kalau di sini di Kepala Balitbangda untuk yang sudah memberi kesempatan saya untuk hadir di sini gitu. Ya sudah mengundang saya untuk mengikuti podcast ini, kemudian seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, termasuk kepala sekolah saya, siswa-siswi saya. Jumat ini sebenarnya masih kegiatan sekolah karena kami full day gitu kan. Sabtu baru libur. Nah, saya juga ucapan terima kasih kepada dosen-dosen saya, baik dosen saya S1, S2, dan S3. Saya tidak bisa seperti ini tanpa adanya Bapak Ibu guru dan dosen yang terus membimbing saya. Terima kasih untuk semuanya. Untuk Sumsel, seperti kata Pak Herman Deru, mengatakan Sumsel maju untuk semua. Iya, baik, luar biasa sekali Bu Petri, inovasinya benar-benar sangat bermanfaat ya, dan memang digunakan oleh peserta didik, bahkan sampai guru-guru dan dosen pun menggunakannya ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami Bu Petri. Iya, terima kasih. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah, dan kami tunggu lagi nih inovasi-inovasi berikutnya ya dari Ibu Petri tentunya. Iya. Baik sahabat inovasi, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Petri dari Guru SLTA Inovatif SMA Negeri Plus 2 Banyu Asin 3. Sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu juga like serta subscribe-nya. Dan tidak lupa kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.